Selamat malam pemirsa, senang sekali hari ini saya Gisela Tahapari kembali hadir menyapa Anda dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything comes from your mind. So, manage your mind. Dan di episode kali ini kita akan membahas sebuah tema yang tentunya sangat menarik mengenai kesabaran dalam menghadapi ujian. Dan saat ini saya bersama dengan Yang Mulia Bante Dhamma Vijayo Mahatera. Namo Buddhaya, Bante. Ya, Sukihoto, Namo Buddhaya. Semoga kebahagiaan menjadi milik kita bersama ketika kita bersama-sama mendapatkan kebijaksanaan dalam batin dan pikiran kita pribadi masing-masing. Oke, baik. Terima kasih Bante untuk kehadirannya saat ini di studio Dhamma TV untuk bisa berbagi pengalaman, berbagi wawasan juga, dan juga berbagi pengetahuan kepada pemirsa mengenai apa sih sebenarnya kesabaran dalam menghadapi ujian ini. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan ujian ini boleh terjadi dalam kehidupan kita semua. Lalu apakah sebenarnya yang dimaksud dengan kesabaran ini, dan sebagai manusia harus seperti apa untuk bisa menerima segala cobaan atau ujian yang dihadapi. Langsung saja pemirsa, kita akan bertanya kepada Bante Dhamma Vijayo. Bante, yang pertama mungkin saya mau bertanya tentang kesabaran sendiri, Bante. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kesabaran ini, Bante? Memang kesabaran dikatakan sesuatu yang harus diterima apapun yang terjadi yang di luar. Jangan sampai masuk ke dalam pikiran kita, langsung kita memprotes, menentang, tidak mau menerima kenyataan seperti itu, sehingga itulah yang dikatakan kita sendiri memberontak. Itu yang menyebabkan kita tidak bisa sabar. Maka dari itu, Sang Buddha meminta kita, marilah kita menjadi manusia yang selalu melatih diri. Karena kesabaran itu sebagai tingkat yang paling penting harus dikembangkan bagi semua orang. Jadi semua orang harus memiliki kesabaran sebagai latihan yang tertinggi di dalam diri kita masing-masing. Dalam arti kata, kalau kejadian yang di luar itu sudah terjadi, pikiran kita menerima, oh memang begitulah alam apa adanya, dan tidak memprotes, kita tetap tenang, kita tetap terima, kita bisa menerima kenyataan seperti itu. Tidak ada pemrotesan, tidak ada pertentangan dalam pikiran kita pribadi. Disitulah yang dikatakan kita tidak memberikan respon yang sangat negatif. Tetapi sebaliknya, apapun yang sudah terjadi selalu disalahkan, ini salah, sana salah, situ salah. Itulah kebiasaan karena kebodohan kita yang tidak pandai mengolah pikiran, sehingga mencari kambing hitam yang sini, yang sana, yang situ, semuanya salah. Akhirnya sesungguhnya kesalahan itu muncul di dalam pikiran kita secara pribadi yang tidak pandai mengolah pikiran itu. Sehingga wajar kebanyakan ketidaktahuan, kebodohan inilah yang menyebabkan kita menderita sendiri akibatnya. Kita kata-kata itu juga menyakitkan, membuat susah yang pihak yang lainnya. Maka dengan demikian, orang yang bijaksana adalah orang yang bisa menerima kenyataan dan menerima apa adanya, dan responsif kita tetap bijaksana, tetap mengerti apapun yang terjadi di alam ini memang sudah seperti itu dan tidak bisa kita rubah. Sudah begitu adanya. Seperti itulah. Oke, baik. Berarti manusia memang juga harus melatih yang namanya kesabaran ini ya, Bante ya. Oke, baik Bante. Lalu bagaimana kita ini, diri pribadi seseorang ini bisa memahami cobaan atau ujian yang didapat dalam diri kita ini, Bante? Sebetulnya kan kita sebagai manusia itu belajar untuk mengerti dan memahami bagaimana sesungguhnya hukum-hukum alam yang terjadi di alam jagat raya ini. Masing-masing itu ada hukumnya. Diri kita masing-masing ini semuanya sama, punya unsur padat, punya unsur cair, punya unsur panas, dan punya unsur udara. Nah, terkadang kalah bagian yang padat sakit, terkadang ini sudah sembuh, bagian panasnya yang sakit. Nah, otomatis kita memahami kewajaran dari tubuh kita
ketidakseimbangan itulah yang menyebabkan terjadi sakit dan penderitaan muncul di dalam diri kita. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan, yang di luar juga sama. Bumi kita ini, dia juga terjadi dengan kondisi yang sama. Ada yang padat, ada yang cair, ada yang panas, ada yang udara. Memahami proses kewajaran yang selalu berubah. Perubahan itulah yang sesungguhnya yang membuat kita menderita. Tetapi perubahan demi perubahan, penderitaan, proses-proses itu tidak bisa kita kuasain sesuai dengan kehendak kita. Dengan penuh kebijaksanaan seperti ini, kita hanya bisa menerima, biarkanlah yang di luar apa adanya, yang di dalam tubuh kita juga apa adanya, memang seperti ini. Tetapi yang menjadi paling penting, kita bisa mengolah dengan penuh kebijaksanaan bagaimana pikiran ini untuk bisa menerima yang di luar begitu, yang di dalam juga seperti ini. Begitulah hukum alam kewajarannya ini. Tidak ada yang dicoba maupun yang mencoba, tetapi kita dengan kebijaksanaan untuk bisa mengolah dengan pengertian kebijaksanaan yang tinggi, otomatis kita tidak menyalahkan siapa-siapa, tetapi kita hanya memikirkan way out mana yang, jalan keluar mana yang bisa kita pakai untuk mengolah cara berpikir supaya kita tidak pernah menderita dengan problem yang di luar maupun problem yang ada di dalam diri kita. Dengan memahami intinya tergantung responsif cara berpikir kita. Sehingga dengan cara inilah yang dikatakan orang yang bijaksana, mereka hanya membereskan cara berpikir yang tepat, benar, untuk menjaga batin dan pikiran tetap jernih, hening, tenang, damai, dan tidak tergoncangkan dengan permainan apapun juga yang di luar diri kita. Apakah masalah gempa, apakah masalah banjir dan macam-macam, kita tidak takut dengan mereka semua dan tidak membenci dengan mereka semua, tetapi kita punya kebijaksanaan untuk menerima kewajaran demi kewajaran yang sudah terjadi. Di luar tidak bisa kita rubah, yang kita rubah hanya cara berpikir kita untuk menerima kewajaran yang sudah terjadi. Kita tetap tenang, tetap damai, itulah yang terbaik. Oke. Baik, Bante tadi mengatakan gempa dan banjir. Nah, sepertinya ini adalah masalah-masalah saat ini yang sedang dilanda Indonesia, Bante. Di penghujung tahun 2021 ini sudah banyak sekali masalah atau ujian cobaan yang melanda Indonesia, gempa, banjir, longsor, bahkan saat ini sudah ada Merapi juga, Bante, yang sudah mulai mengeluarkan laharnya. Nah, ini sebenarnya apa, Bante, yang menyebabkan terjadinya bencana ini sih, Bante? Ya, inilah kita adalah fenomena-fenomena yang alami, yang ada di dalam diri kita masing-masing. Bumi, alam semesta, adalah energi gelombang. Kita semua manusia ini juga gelombang-gelombang yang kita munculkan setiap saat. Kalau gelombangnya ini, gelombang terutama dari pikiran manusia ini, kita jujur aja, secara rata-rata manusia secara normal itu gelombang pikirannya 10⁻²00. Kalau kita gelombangnya banyak bingung, takut, cemas, marah, jengkel, kacau, stres, dia punya gelombangnya rendah. Rendah itu mungkin di antara rata-rata 10⁻100. Otomatis gelombang yang rendah ini mempengaruhi ke udara yang menyebabkan kacaunya udara itu, sehingga menyebabkan hujan yang tidak teratur, hujan yang luar biasa karena kekacauan dari pikiran-pikiran manusia mengacaukan udara. Demikian juga pikiran yang rendah ini menggetarkan yang di bawah, yaitu larva-larva yang ada di bumi kita bergejolak karena kita sering panas dari menambah panasnya itu, sehingga menyebabkan gunung meletus, menyebabkan gejolak-gejolak yang menyebabkan terjadinya gempa itu. Sehingga dengan demikian inilah yang dikatakan supaya kita manusia bisa merubah suasana hujan tepat waktu. Tiap-tiap orang, tiap-tiap individu harus
mengolah pikirannya supaya lebih tinggi dari secara umum. Kita katakanlah 10 pangkat 300, 10 pangkat 600, 10 pangkat 700. Jadi pikiran kita hening, jernih. Gelombangnya itu akan mempengaruhi cuaca udara, mempengaruhi ke bumi kita, sehingga gempa tidak akan terjadi, hujan tidak terlalu berlebihan, otomatis gunung-gunung pun tidak akan meletus sini, meletus sana. Itu sebagai peringatan untuk kita memahami bahwa sangat-sangat banyak manusia yang sudah meninggalkan kebiasaan untuk bagaimana meningkatkan quality batin dan pikiran kita. Semuanya hanya kacau dan stres semuanya. Sehingga wajar, itulah yang menyebabkan kebanyakan stres. Akhirnya langit juga ikut stres, bumi juga ikut stres. Gonjang-ganjing terjadi. Itulah kesalahan, kekeliruan di dalam fenomena yang wajar seperti ini. Marilah kita memperbaiki manajemen cara berpikir kita supaya masing-masing mampu memiliki pengaruh yang luar biasa, pikiran tinggi, masing-masing dikembangkan yang tinggi, otomatis apa yang terjadi ini bisa berubah dengan cepat bila mana para guru dan para ilmuwan memahami bahwa energi yang memegang peranan menentukan semuanya ini. Oke, baik. Berarti diperlukan keseimbangan juga antara manusia juga dengan alam, seperti itu ya, Bante ya. Oke, nanti kita akan lanjutnya lagi di segmen berikutnya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, sesaat lagi Manage Your Mind akan kembali.